Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan mempelajari materi fungsi produk kerajinan dan teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Fungsi kerajinan produk dari bahan lunak ada dua macam, yaitu karya kerajinan sebagai benda pakai dan karya kerajinan sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda pakai. Kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, maupun pelengkap busana. Jenis ini lebih mengutamakan fungsi daripada keindahan. Contohnya, sandal, taplak, keranjang. Kemudian, karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih mengutamakan atau menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau fungsi. Contohnya adalah lukisan. Jadi pada lukisan yang ditonjolkan adalah aspek keindahannya daripada fungsi dari lukisan tersebut. Berikutnya teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Ada 5 teknik. Yang pertama menenun, kedua mengukir, ketiga membordir atau menyulam, keempat menganyam, dan yang kelima membentuk. Di mana teknik membentuk ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu teknik coil atau lilit pilin, yang kedua teknik putar atau throwing, dan yang ketiga teknik cetak. Teknik cetak ada 2 macam, sekali cetak dan cetak berulang. Yang pertama, teknik menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasukkan benang-benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsin atau benang lusi. Kerajinan tenun tradisional Indonesia diantaranya adalah kain lurik, tenun ikat, songket, dan geringsing. Ini kain tradisional cantik bergaris khas Yogyakarta. Ini namanya adalah kain lurik khas Yogyakarta. Kemudian ini adalah kain songket khas Palembang. Ini adalah kain geringsing berasal dari Bali. Dan yang ini kain tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Teknik yang kedua adalah teknik mengukir. Teknik ini identik dengan kegiatan menggores, kemudian memahat dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Biasanya diterapkan pada bahan kayu. Yang diukir itu biasanya adalah kayu. Ada beberapa jenis ukiran, ukiran tembus atau kerawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Nah, ini adalah ukiran tembus atau kerawangan. Adalah suatu bentuk ukiran yang tidak menerapkan dasar. Jadi pada bagian belakang ini ya, ini tidak ada dasarnya atau tembus. Nah ini. Jadi ukiran ini dasarnya tembus atau berlubang. Nah ini, ya bisa dilihat pada gambar. Sehingga sering dipakai untuk penyekat ruangan atau sketsel. Kemudian bisa juga ini diterapkan di kursi, kemudian diukir tempel dan sebagainya. Yang kedua adalah ukiran rendah. Disebut ukiran rendah karena gambar timbul yang dihasilkan kurang dari setengah wujud aslinya. Nah, seperti ini ya contoh produknya. Ukiran ini mengukir kayu hingga timbul lubang, alias tembus hanya sebagian. Tidak sampai dasarnya hilang atau tidak ada dasarnya, tidak sampai. Kalau yang tadi kerawangan dasarnya ini tembus ya. Kalau ini hanya tembus sebagian saja. Biasanya ini juga bisa diaplikasikan di sekat ruangan, kemudian di ventilasi. Berikutnya ukiran timbul atau tinggi, yaitu gambar yang timbul lebih dari wujud aslinya. Ini sebuah gambar, kemudian diukir menjadi ukiran timbul, menghasilkan ukiran yang menonjol keluar. Berikutnya ukiran utuh adalah ukiran yang dibuat utuh dengan maksud sebagai pajangan.
Teknik yang ketiga adalah teknik membordir atau menyulam. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir ini dapat menggunakan potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Selain dijahit dengan tangan, sulaman ini juga dapat dibuat dengan mesin jahit maupun mesin bordir komputer. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah mesin bordir. Jadi untuk membuat bordir atau sulamannya itu sudah menggunakan mesin yang canggih, alat yang canggih. Sedangkan yang berikut ini adalah membuat sulaman atau bordir masih dengan tangan atau secara tradisional. Ini bisa dari benang, hiasannya ini ya. Bisa juga dari potongan logam yang ditempel-tempel atau manik-manik atau payet tadi. Jadi sesuai keinginan kita ingin memakai hiasan apa yang mau ditempel pada kain tersebut. Berikutnya teknik menganyam. Seni anyaman adalah proses menyilangkan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat. Bahan baku anyaman ini biasanya adalah rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon pisang, enceng gondok. Contoh produknya keranjang, tikar, topi, tas. Nah ini adalah gambar seorang ibu sedang membuat tikar dari serat pandan yang dianyam. Kemudian ini adalah topi yang terbuat dari anyaman jerami. Dan ini adalah keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Teknik yang kelima adalah teknik membentuk. Biasanya untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Ada 3 macam, yaitu teknik coil atau lilit pilin, teknik putar atau drawing, dan teknik cetak. Teknik cetak tadi ada 2 ya, sudah saya jelaskan di depan. Teknik sekali cetak dan teknik berulang. Teknik coil atau lilit pilin merupakan teknik pembuatan keramik dengan cara membuat pilinan kecil dengan jari-jari dan telapak tangan sehingga membentuk pipa atau tali silindris. Ini loh, pipa atau tali silindris dengan besar dan diameternya itu sesuai yang kita inginkan. Besar diameter maupun panjangnya sesuai yang kita inginkan. Ini ditata sehingga ditata atau ditumpuk sehingga terbentuk keramik. Itu namanya teknik coil atau lilit pilin. Berikutnya teknik putar. Teknik ini menggunakan alat putar untuk menghasilkan bentuk simetris, baik itu bulat maupun silindris dan variasi yang lainnya. Perajin keramik itu bisa menggunakan alat putar tangan maupun alat putar yang ada di kaki. Contoh produk dari menggunakan teknik putar ini adalah gentong dan guci. Berikutnya teknik cetak. Yang pertama teknik sekali cetak atau disebut dengan cetak lilin, digunakan untuk membuat benda dengan media lilin. Jadi yang dicetak itu biasanya benda-benda yang terbuat dari media lilin dan menghasilkan produknya itu hanya sekali cetakan, tidak dapat diperbanyak. Kalau ingin membuat lagi berarti nyetak lagi gitu ya. Untuk berikutnya, teknik cetak berulang merupakan teknik mencetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang teknik cetak sekali cetak itu hanya 1 kali. Kalau ini dengan jumlah banyak. Biasanya digunakan untuk produksi massal. Massal itu dengan jumlah banyak, seperti alat-alat rumah tangga berupa piring, mangkok, cangkir, dan gelas. Biasanya untuk membuat bentuk benda yang tadi ya, piring, mangkok, cangkir, gelas ini menggunakan cetakan yang ditangkupkan. Cetakannya itu bisa terbuat dari batu maupun dari kayu. Bahan cetakan yang dipakai biasanya adalah gips. Demikian materi prakarya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum kalian mengerti, kalian boleh bertanya pada Bu Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.